Kami disambut dengan minuman, apa yang telah tersedia Tuhan sudah teruskan, boleh memberkati kami semua. Di Yesus Kristus kami sambut berkat-Nya. Amin. Jadi lihat di dalam mata mereka yang berkaca-kaca ini, Bapak Mama sudah bisa tarik kesimpulan ini. Oh, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tetapi aku akan tetap bersukaria di dalam Tuhan. Ini yang mereka pegang sampai dengan hari ini. Sehingga walaupun gagal panen, tetapi
mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan walaupun sedikit kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan dari LTI, maka kebiasaan kami di sini kalau kami sudah terlanjur Pak kenal dengan siapa kami mau, Pak kenal terus. Terlanjur bersayang dengan siapa kami mau bersayang terus. Dan karena itu sebelumnya saya dapat bocoran karena biasa LTI kalau turun di mana-mana ini mereka tidak turun kosong. Sebelum saya mudah-mudahan ini benar. Saya hanya dapat bocoran saja bahwa LTI ini biasa turun di mana-mana selalu memberikan bantuan untuk gereja Tuhan, dan saya dapat bocoran seperti itu. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih dan penyambutan kami, maka mungkin kami minta 6 orang mewakili semua teman-teman daripada LTI, dan karena saya juga belum ingat nama, belum tahu nama, dan barangkali mungkin Bapak Ketua yang tahu nama dan nama yang disebutkan saya minta untuk bisa berdiri di depan. Baik, jadi terima kasih Bapak Pendeta untuk SDA kita. Beliau ini masih juga, ya, kalau ada yang juga yang memang masih kalau bisa tanya. Beliau sudah cari di kampus berapa lama ini belum dapat juga. Belum ya? Jadi teman-teman yang sudah pernah datang sudah tahu gereja ini memang punya sejarah 2016 tanggal 3 April. Tanggal 3 April 2016 itu pertama kali saya injakan kaki di gereja, dan gereja ini resmi kami pimpin. Waktu itu mereka ini sudah berapa tahun tidak dipimpin oleh seorang pendeta pun, bertahun-tahun tidak ada pendeta yang mau melayani mereka, tidak ada gereja sinode maupun yang mau menaungi mereka. Dan bertemu dengan saya, medan yang berat memang tidak ada pendeta yang mau. Jadi 2016 kami berdua masuk sini, entah kenapa ajaran dari mana juga saya tidak tahu, dilarang toki lonceng kalau tidak ada pendeta. Jadi saya bilang, mereka suruh rindu sekali dengan bunyi lonceng. Saya bilang, itoki sekarang, mulai hari ini kita berdiri. Jadi kita langsung toki lonceng, kami berpegang tangan dalam lingkaran dekat Om Bobi, di situ kami melingkar, berdoa, menangis semua. Lalu saya bilang, kami siap melayani. Itu saya pikir apa. Dari 2016 sekarang 2022 kami melayani tanpa mereka perpuluhan ke apa sih rupiah terjadi. Lalu karena saya mencarikan sinode gereja mau menemui mereka, kemudian saya mempersiapkan pendeta yang mau pimpin mereka. Kalau saya sudah berjanji tidak mau jadi pendeta gembala di bawah gereja mana. Makanya jadilah pendeta yang luar biasa ini, pendeta Naum Profeta yang melanjutkan pelayanan di sini. 2018 saya mengundurkan diri setelah beliau sudah resmi jadi pendeta. Saya serahkan. Jadi beliau bertanggung jawab di sini sekarang. Saya sekarang jadi tamu bersama ini. Nah, hari ini memang Bapak Pendeta yang ganteng ini kami datang ini kami ada bawa sesuatu. Tapi mungkin sebelum itu kan ada penyambutan, jadi perwakilan LTI 6 orang saja karena ini siapkan memang tadi ada siap 100, tapi kan datang tidak sampai 100. Setelah dibawa pulang sampai lelok lama, sisa 6 saja. Jadi mohon maaf, 6 ini saya minta laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang.
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan kita percaya bahwa kita tidak luput dari pada dosa. Karena itu mari kita menyenangkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sadar dan kami tahu bahwa kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik kami dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Di hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dan hidup. Terima kasih karena Engkau memimpin kami semua sampai saat ini. Engkau pelihara kami dengan kasih setiamu dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Darimu kami belajar tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang pengorbanan, dan tentang banyak hal. Terima kasih ya Tuhan buat semua. Kami akan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Agar firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti dan kami praktekkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Demikian bunyi firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyaman itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Salam. Salam. Baik, saudara, saya akan berbicara hari ini dengan tema kasih yang benar. Ya, kasih yang benar. Perhatikan konteks yang kita baca. Ada satu tradisi dalam orang Yahudi. Orang Yahudi dari dahulu kala, ya, sejak masa Musa, lewat masa Musa, orang Israel itu, orang Yahudi itu sudah punya satu asumsi. Karena pada saat itu terjadi pecah-pecah di antara orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi yang dikenal dengan nama Samaria. Samaria ini bagian dari orang Yahudi. Mereka itu adalah kelompok orang Ibrani atau Yahudi yang kemudian menetap di Samaria dan melakukan yang namanya kawin campur. Kawin campur itu kawin dengan bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Nah, sejak dari zaman Musa memang orang Israel dilarang kalau jangan kawin dengan orang luar. Sesudah zaman Musa. Itu untuk menjaga kemurnian. Baik hal imannya, tradisinya. Nah, tapi orang Samaria ini mereka kawin campur. Selain kawin campur, ada tradisi-tradisi di luar Yahudi yang masuk ke mereka. Maka mayoritas Yahudi menganggap Samaria ini sudah tidak, ya kalau pakai istilah Islam namanya haram. Sudah tidak murni lagi Yahudinya. Jadi mereka tidak mengakui lagi ini Samaria sebagai bagian dari orang Yahudi. Maka mereka mulai melarang seluruh orang Yahudi jangan bergaul dengan orang Samaria. Itu larangan pertama. Bahkan para ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi bukan hanya melarang jangan bergaul, tapi tidak boleh melewati wilayah Samaria. Karena dianggap kalau sampai masuk dalam wilayah itu, najis. Jadi ini memang Yahudi radikal. Betul. Sehingga orang Yahudi setiap kali ingin pergi ke satu wilayah, yang wilayah itu ada di seberang wilayah Samaria, mereka harus memutar. Kenapa memutar? Karena kalau mereka melewati wilayah Samaria, najis, akan dicap najis. Mereka sudah dibangun satu persepsi bahwa Samaria begitu najis, bukan hanya tidak boleh bergaul, tapi tidak boleh melewati wilayahnya. Nah, ada peristiwa yang menarik dalam teks yang kita baca. Orang Yahudi ini berdialog dengan Yesus. Dia bertanya ya kepada Yesus, ya, apa harus aku berbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus tanya balik dia, lu dapat ajaran tentang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia. Nah, yang jadi soal, kata sesamamu bagi manusia ini jadi soal bagi orang Yahudi. Sehingga memang pertanyaan dia ini, walaupun dikatakan situ ingin mencobai, karena mungkin saja, asumsi saya, dia sudah tahu bahwa dalam perjalanan Yesus selama ini, Yesus tidak pernah memilah-milah orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Sehingga dia bilang dia mau tanya, kalau Yesus jawab berbeda dengan ahli-ahli Taurat jawaban, berarti Yesus sesat. Kurang lebih seperti itu. Dan dia tanya Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Yesus jawab dengan sebuah pertanyaan. Siapakah sesamaku manusia? Nah, kalau kita perhatikan, ini ada hal yang menarik. Yesus menggambarkan seorang yang dirampok, dianiaya, terluka, jatuh di pinggir jalan. Lewat pertama seorang imam. Orang yang memimpin di bait Allah. Dia lihat, dia melintas dari jauh. Padahal kalau kita perhatikan, kata-kata Yesus di dalam ayatnya yang ke-30. Jawab Yesus kepadanya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau dia dari Yerusalem ke Yeriko, pasti orang apa? Yahudi. Tidak mungkin Ibrani. Jadi ini menarik. Ada orang Yahudi menuju Yeriko, dirampok, dianiaya, luka-luka. Imam lewat. Berarti sama apa? Sesama suku. Imam berarti di umat ini. Ibarat Pak Nahum. Lihat Bapak dia kan ada jatuh di situ. Dikatakan imamnya melewati dari jauh. Tidak dekat. Lalu yang kedua, orang Lewi. Lewi ini adalah suku yang berhak menjabat sebagai imam. Suku yang dikhususkan. Lagi-lagi orang Lewi ini lewat dari jauh. Dan yang ketiga yang lewat adalah orang Samaria. Dikatakan Samaria ini pergi, membersihkan lukanya dengan anggur dan minyak, membawa ke penginapan, membayar biaya penginapan, bahkan masih bicara ke pemilik penginapan. Rawat dia, kalau belanjakan, kalau uang lebih kau tambah, saya ganti pada saat saya kembali. Dari sini kita belajar
tentang prinsip-prinsip praktis kasih yang benar. Ini prinsip praktis, berarti dalam tataran prakteknya. Ya, kasih yang benar. Yang pertama, mau kasih yang benar itu dia tidak pandang latar belakang. Mau suku apa, mau gereja apa, atau denominasi apa, mau siapa saja, di mana saja, kasih tidak pandang latar belakang. Ini prinsip praktis yang pertama. Jadi kalau kita punya kasih, jangan kita lihat, saya mau bantu kalau dia orang nikah. Saya mau bantu kalau dia orang rote. Saya mau bantu kalau dia orang macam-macam lah kita bersyukur. Saya mau bantu kalau dia satu gereja dengan saya. Saya mau bantu kalau ya macam-macam. Tapi hari ini kita belajar bahwa kasih tidak memandang latar belakang. Ya, tidak memandang latar belakang. Siapa saja berhak untuk dikasihi. Menerima kasih yang sejati. Kalau Allah dalam praktek kasihnya, dia memilah-milah siapa yang layak dikasihi. Atau semua sana layak. Manusia tidak satu pun layak dikasihi. Tapi Allah karena tidak memilah-milah siapa yang layak, siapa yang tidak. Orang yang dianggap paling berdosa sekalipun Allah mengasihinya, maka kita pun dalam hal mengasihi tidak boleh memilah-milah latar belakang. Apapun. Semua orang sama harus menjadi objek kasih. Beri kasih kepada mereka. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari teks yang kita baca. Kasih itu membutuhkan tindakan nyata. Ya, jangan hanya habis diomong saja. Kita lihat di sini ya. Ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu lanjut ayat 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, dan seterusnya. Seringkali kita ketemu kasus. Ada orang tuh, lihat nenek kasihan. Coba ada lihat nenek tua di jalan. Lihat itu orangnya kasihan, pemulung. Kasihan. Kita selalu bilang, kasihan. Tapi stop di kasihan. Lihat itu waktu baru kasihan. Kasihan. Mungkin dia lagi haus. Kita ngomong kasihan, kita punya air di rumah, kita bisa ambil kasih. Kasih itu membutuhkan tindakan nyata, tidak batas pada rasa kasihan. Tapi ada actionnya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, tidak stop sampai di situ. Tapi Allah lanjutkan, sehingga ia telah mengurangkan anaknya yang tunggal. Itu nyatanya dari kasih. Kalau hanya bilang karena Allah begitu mengasihi dunia ini, lalu ayat itu titik di situ. Berarti kasihnya Allah kasih omong kosong. Tapi ada lanjutannya. Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah karena itu kalau ketemu kasihan dengan orang, apa sih yang harus ketemu buat? Kasih butuh tindakan nyata. Bukan teori, bukan rasa belas kasihan. Namun lenyap diganti rahmatmu, kasihmu nenang, darahmu kudus, sucikan diriku. Aku datanglah, Tuhan padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang darah Kristus yang telah diserahkan untuk menebus segala dosa kita. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah Kristus telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Anggur adalah simbol dari darah Kristus. Mari kita makan, minum dengan penuh ucapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya pengorbananmu di kayu salib. Tubuhmu yang diserahkan, darahmu yang dicurahkan, menebus segala dosa kami dan menyelamatkan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan akan Tuhan. Sekali kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu dan kesempatan yang Kau beri pada siang ini. Kami bersekutu Engkau dengan perjamuan kudus pada saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan pengantara dan juru selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sambil ini dikumpulkan